Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabini nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada hari ini 7 Ramadan 1443 Hijriah, kita kembali berjumpa dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati bersama Ustadz Dedi Sanjaya. Nah Ustadz, kita masih berada di Hotel Aston nih Ustadz. Sangat sejuk sekali nih Ustadz ya, sambil menunggu buka puasa. Adem sekali nih Ustadz, luar biasa. Baik pemirsa, pada hari ke-7 berpuasa ini bagaimana kabar Anda? Semoga Anda baik-baik saja dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya, karena tidak lama lagi nih pemirsa, lebih kurang 1 jam lagi nih kita akan berbuka ya Ude. Nah, oleh sebab itu selama lebih kurang 30 menit ke depan, Poppy bersama Ude akan menemani Anda menunggu waktu berbukanya. Kami akan membahas segala hal yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, untuk tema kita pada hari ini pemirsa adalah sosial media dalam perspektif Islam. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, Anda pun pasti penasaran bagaimana sebenarnya perspektif Islam memandang sosial media itu sendiri. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Dedi Sanjaya untuk menyampaikan ceramahnya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Poppy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Poppy dan pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali terus kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hamba yang syakuro, artinya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poppy, ketika kita berbicara tentang sosial media ya, atau media sosial, medsos, mulai dari anak remaja sampai orang tua, mayoritas menggunakan sosial media. Ada yang Facebook, ada yang Instagram, ada yang blog, ada yang Twitter, ada yang TikTok, dan lain-lain sebagainya. Begitu banyak sosial media yang ada, yang dipergunakan oleh kaum milenial maupun mereka yang sudah tua bahkan ya. Lalu bagaimana Islam memandang sosial media ini? Ada 2 pandangan. Yang pertama adalah sosial media bisa menjadi sarana kita untuk membawa kita masuk ke dalam surga. Dan ada juga pandangan sosial media bisa menjadi sarana yang menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya adalah setiap apa yang kita buat, kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Setiap huruf kata kalimat yang kita upload, setiap foto yang kita upload, setiap konten yang kita upload, apapun itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi hati-hati. Sosial media membawa kita ke dalam surga. Bagaimana? Jadikan sosial media kita menjadi sarana pengetahuan. Jadikan sosial media kita menjadi sarana dakwah. Bukan berarti kita harus mengirim blog-blog tentang dakwah, konten-konten dakwah. Bukan hanya itu. Bisa dengan silaturahim, bisa dengan kalimat-kalimat doa yang kita buat status di Facebook kita, iringan-iringan doa, dan lain-lain sebagainya, yang memiliki nilai pendidikan, edukasi, yang memiliki nilai agamis, zikir, doa, atau mungkin kita share konten-konten kebaikan di dalamnya, sehingga sosial media ini memiliki nilai positif, nilai kebaikan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ada sarana dakwahnya. Apakah umat Islam boleh bersosial media? Hukumnya boleh, silahkan. Islam sangat-sangat menekankan agar umat Islam mampu untuk mengikuti kemajuan teknologi, up to date dengan kemajuan teknologi. Karena sesungguhnya Islam mendukung teknologi yang mutakhir. Islam mendukung kemajuan teknologi
teknologi, kita bisa lihat saintis-saintis, ilmuwan-ilmuwan Islam terhadap teknologi, ya. Cuman kita harus hati-hati dalam bersosial media. Kembali yang kedua, sosial media tadi, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Kapan? Terkadang jari jemari kita terlalu gampang untuk merangkai kata-kata yang isinya adalah bulian, yang isinya adalah hinaan, memposting gambar-gambar yang tidak edukasi, yang tidak berpendidikan. Terkadang curahan hati pun kita luapkan di dalam sosial media. Tetangga dengan tetangga berantem, ya, lalu diluapkan, ditulis di blognya, di statusnya, ya, punya tetangga gini-gini, disindir melalui sosial media. Lalu kapan sosial media ini menggiring kita di dalam kejelekan, kemaksiatan, dan membawa kita ke dalam neraka? Khususnya bagi kaum Hawa yang sering-sering mengupload foto-foto selfie-nya, ya. Karena foto-foto selfie yang diupload dan dipandang oleh yang bukan muhrimnya, sehingga yang bukan muhrimnya itu punya hasrat, oh, kok cantik sekali ya orang ini, kok wanita ini cantik sekali, kok ibu ini cantik sekali, kok mbak ini cantik sekali. Ketika yang bukan muhrimnya memandang, maka malaikat menulis satu dosa. Bukan hanya untuk yang punya foto, bukan hanya untuk yang punya akun, tapi ketika dia punya suami, maka dosanya juga ditulis untuk suaminya, ya. Jadi kita harus selektif dan hati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai kita terjebak juga di dalam fitnah. Ada namanya sedekah jariyah, ada sedekah yang pahalanya terus kontinu, Popi, dan ada juga yang namanya jariyatus su, yang dosanya juga kontinu, ya. Salah satu contohnya apa? Saya buat status nih, saya menjelekkan seseorang dengan status saya, ya. Saya menjelekkan entah kepala daerah kah, kepala negara, atau siapa saja, ya. Ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak benar, Pop. Lalu orang lain meng-share, dibagikan lagi, sehingga itu menjadi fitnah, jadi bola liar. Hoax, ya. Jadi hoax. Dan ketika itu dosa-dosa saya terus kontinu. Selama orang membaca, selama orang meyakinin, selama status itu di-share, dibagikan kemana-mana, sebanyak itu dan selama itu juga saya menerima dosa. Seperti itu, Popi. Itu yang disebut dengan dosa jariyah, ya, Ustadz, ya? Itu disebut dengan dosa jariyah, ya. Nah, Ustadz, mengenai media sosial sebagai sarana dakwah tadi. Baik. Ketika kita memposting sesuatu yang yang bernuansa Islami gitu, tidak semuanya dapat menanggapi itu dengan hal yang positif. Baik. Ada beberapa yang oke lah menerima gitu kan, dan ada beberapa juga yang pasti menyibir, komen, mencibir, menyebut soalim lah atau apalah. Itu bagaimana kita menanggapinya, Ustaz? Jadi seperti ini, Pop. Ketika kita mengupload sesuatu yang memiliki nilai dakwah, apakah itu konten Islami atau mungkin yang bukan konten Islami, tapi ada pendidikan edukasi di dalamnya, ya. Otomatis ada like and dislike. Ada orang yang senang dengan postingan kita, dan ada juga orang yang kurang senang, bahkan tidak senang dengan postingan kita. Mungkin mereka komentarnya positif, baik, amin, insya Allah. Mungkin ada juga yang komentarnya sok alim, sok soleh, aku tahulah engkau itu dulu gimana, ya. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan direspon. Respon kita tidak menjadi tabayun dan solusi dari komentar yang ada. Apakah sebaiknya kita nonaktifkan kolom komentar saja, Ustaz? Hilang ke pahala kita. Udah berhenti pahala kita. Ya, artinya gini, jadikan kolom komentar itu menjadi muhasabah kita untuk lebih baik, ya. Kolom komentar itu satu ajang orang untuk mengapresiasi, untuk menyampaikan, meluapkan apa yang ada di pikirannya. Ucapan yang baik akan keluar dari hati yang baik. Ucapan yang tidak baik karena hati juga tidak baik. Karena hati dan ucapan punya korelasi. Ada orang yang kasar, omongannya kasar-kasar karena hatinya itu isinya. Ada orang yang lembut, ya, ucapannya lembut karena itulah isi hatinya. Lalu bagaimana kita menyikapi komentar-komentar ini? Nggak usah disikapin, udah nggak usah dibalas komentarnya. Karena ketika kita balas komentar yang tidak baik, penjelasan kita juga mereka tidak butuh. Belum tentu penjelasan kita dari A sampai Z membuat mereka paham tujuan kita. Jadi udah, biar mereka mau komentar apa, jangan kita tersakitin, jangan kita tersinggung. Tugas kita apa? Tugas kita adalah terus menebarkan
mengajak dalam kebaikan. Orang suka tidak suka enggak urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, jangan bosan-bosan dalam melakukan kebaikan dan jadikan sosial media kita menjadi sarana dakwah kita, seperti itu, Pak. Nah, baik Ustadz, kalau misalnya kita mengingatkan akan postingan orang lain, misalnya ada teman kita memposting sesuatu, mungkin dia membuka aurat, tidak memakai hijab, begitu, terus kita ingatkan, terus dia akan membalas dengan komentar, urus aja hidup kamu sendiri, seperti itu bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Baik, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV, ada etika-etika dalam memberikan nasihat, Nabi melarang keras kita memberikan nasihat itu di depan umum. Dilarang kita memberikan nasihat di depan umum. Ketika kita punya teman baik, kadang teman baik ketika dinasihati di depan umum bisa jadi tersinggung, marah, akhirnya pertemanannya putus, silaturahimnya jadi putus. Yang pertama adalah nasihatin dia dari hati ke hati. Ketika itu di sosial media, mungkin bisa messenger dia, mungkin bisa WhatsApp japri dia, atau mungkin telepon dia, sampaikan. Lalu penerimaannya negatif atau positif, balikkan ke diri dia. Tugas kita apa? Tugas kita watawasobil haq watawasobis sober, memberikan nasihat, ya. Mengingatkan, ya, kita mengingatkan dia dengan cara yang baik, dengan waktu yang pas, dengan ucapan yang baik. Dia menerima, berarti dia sedang mendapatkan hidayah dari Allah. Dia belum menerima, berarti hidayah belum sampai kepada dirinya. Dan kita jangan putus asa. Dan jangan juga kita ikut memutuskan silaturahim. Misalkan dia marah nih, udah ucapkan aja minta maaf ya kalau salah, ya, saling mengingatkan. Seperti itu, Popi. Baik Ustadz, selanjutnya untuk sosial media sebagai amal jariah itu berkaitan dengan sarana dakwah tadi atau bagaimana tuh, Ustadz? Iya, artinya gini, dakwah itu tidak mesti dakwah Islamiyah. Ada dakwah edukasi, ada dakwah pendidikan, banyak dakwah, ya, banyak sekali dakwah. Contoh dari dakwah, kita berpakaian aja bisa jadi dakwah, ya. Popi dengan hijabnya bisa jadi dakwah, dengan pakaian syar'inya bisa jadi dakwah, dengan tulisan-tulisan bisa jadi dakwah. Jadi sosial media yang bisa menjadi sedekah jariyah, menjadi pahala yang jariyah, pahala yang terus mengalir. Baik dia memposting, mengupload konten-konten dakwah Islamiyah, maupun ketika dia mengupload kalimat-kalimat yang baik, yang seperti saya sampaikan tadi, doa-doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan. Itu menjadi amal jariyah yang pahalanya terus ngalir, ya. Orang yang like atau tidak like, orang yang komen atau tidak komen, tapi dia baca itu menjadi pahala bagi kita, Pop, ya. Atau mungkin Popi memberikan kabar terkini, contohnya ada orang yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Popi posting, alhamdulillah seorang hamba Allah diberikan kesembuhan dari sakitnya ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Itu juga menjadi sarana dakwah, ya. Lalu sosial media bisa menjadi amal jariyah, Popi, ketika kita menggunakan sosial media kita itu betul-betul untuk konten-konten positif, apapun itu bentuknya. Sampai ketika kita nge-share sesuatu yang dimiliki postingan oleh kawan kita share, dan itu baik, juga menjadi sarana dakwah. Man dalla ala khairin falau ajru misli ajru fa'ilihi. Barang siapa yang melakukan kebaikan dan dia mengajak kepada kebaikan, lalu orang yang diajak tadi mengerjakan kebaikan itu, maka orang yang mengajak, yang menyuruh, mengingatkan melakukan kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Seperti itu. Baik Ustadz, nanti kita lanjut lagi setelah jeda iklan. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.